Selamat pagi, saudara-saudara yang saya hormati, dimanapun Anda berada saat ini. Selamat bergabung dalam acara Bincang-Bincang Virtual. Sebuah tema yang diangkat ini sangat menarik, yaitu sikap gereja di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Karena kita semua sedang terlibat di dalamnya. Nah, oleh karena itu, saya menyambut saudara-saudara yang tergabung baik dalam aplikasi Zoom maupun dalam aplikasi YouTube STTII Yogyakarta. Sebelum kita melanjutkan acara ini, kita akan berdoa bersama-sama. Dan saya mohon Bapak David Patinama MTH untuk memimpin di dalam doa. Baik, mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan, pimpinan penyertaan di pagi hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar, menikmati karya Tuhan. Kami juga bersyukur karena pada pagi hari ini, di tengah-tengah situasi yang masih dengan pandemi COVID-19, kami bisa mengadakan seminar walaupun lewat virtual. Kami bersyukur untuk semua teknologi yang sudah Tuhan berikan buat kami. Kami menyerahkan acara seminar pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Engkau yang akan menolong semua pembicara, Ibu Deti yang sebagai pendamping, dan semua tim multimedia dan IT ke dalam tangan kasih kuasa-Mu saja. Maka menolong kami agar kami bisa memaparkan semua materi, maka menolong kami untuk bisa menyampaikan semuanya dengan baik kepada semua peserta. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan acara ini dari awal hingga akhirnya bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ini. Amin. Terima kasih Pak David Patinama. Selain beliau melayani di STTI Jogja sebagai dosen, tapi sebenarnya dalam kegiatan sehari-hari beliau sedang memimpin sebuah organisasi yang bernama Yakum Emergency Unit. Dan organisasi ini juga turut mendukung acara kita pada pagi hari ini. Peserta yang terdaftar tercatat lebih dari 100, sehingga tempat untuk Zoom penuh. Namun ada channel lain yang dapat diikuti oleh semua peserta. Saya menghargai kerelaan dari hamba-hamba Tuhan yang turut serta memeriahkan acara ini. Tentunya mereka akan bisa memberi masukan-masukan yang berarti bagi para akademisi yang diwakili oleh para mahasiswa STTII Yogyakarta. Inilah wadahnya untuk kita berinteraksi antara para akademisi dan para praktisi pelayanan di negeri ini. Sebenarnya acara ini merupakan bagian dari rancangan pembelajaran semester yang sudah disusun sejak awal semester ini, bahwa pada akhir semester ini kami akan melaksanakan sebuah seminar sejarah gereja. Namun mulai bulan Maret sampai bulan ini ternyata situasinya berubah, sehingga kami memutuskan untuk mengadakan acara bincang-bincang ini menutup mata kuliah sejarah gereja yang sedang ditempuh oleh para mahasiswa, baik dalam kelas sejarah gereja awal kekristenan abad pertama sampai sekitar abad kelima. Begitu juga dalam kelas sejarah kekristenan pada masa reformasi
abad 16 sampai sekitar abad 19, dan juga kelas sejarah gereja Indonesia yang membahas bagaimana gereja Tuhan di negeri ini sejak masa penjajahan kolonial sampai masa kini. Dan itulah sebabnya host kita pada pagi hari ini sebenarnya adalah teman-teman dari kelompok sejarah gereja Indonesia. Mereka telah berusaha untuk melakukan beberapa pengamatan sebagai tugas di kelas dan mencoba untuk mensintesiskan apa yang terjadi dalam gereja-gereja di Indonesia sejak masa lalu sampai masa sekarang ini. Mereka akan diwakili oleh yang pertama, yaitu Jessica Samosir, mahasiswa semester 4, kemudian Sinta Dewantari, mahasiswa semester 4, dan Riko Kusumawarga, baru terpilih ya, menjadi Ketua Senat Mahasiswa STTI Yogyakarta periode 2020 sampai 2021. Selamat ya. Dan kali ini Anda akan mewakili teman-teman yang lain, bukan karena Senat Mahasiswa, tapi karena Anda menjadi peserta dalam kelas sejarah gereja Indonesia. Dan ada seorang peserta yang lain yang tidak bisa hadir di kapel ini, yaitu Saudari Ulin Febriani. Nanti dia akan bergabung melalui video. Selain para mahasiswa dari program studi S1, pada kesempatan ini juga hadir di tengah-tengah kita seorang mahasiswa tingkat doktoral yang sedang menyusun sebuah proposal penelitian. Dan ini sangat cocok dengan tema pada pagi hari ini, karena beliau akan mencoba mengusulkan beberapa permasalahan yang terjadi di Kabupaten Klaten dan sekitarnya. Begitu ya, Elizabeth Sulastri. Nggak usah gugup Bu, kita semua di sini sedang saling belajar satu sama lain. Setuju ya? Baik, kita akan membagi sesi ini menjadi 3. Yang pertama, akan disampaikan beberapa laporan dari kelompok-kelompok mahasiswa yang telah melakukan pengamatan tentang apa yang dilakukan oleh gereja Tuhan di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Ya. Kemudian sesudah itu kita akan break dengan memberi kesempatan kepada para peserta memberikan masukan-masukan, memberikan komentar, memberikan pertanyaan, ataupun ide-ide baru yang sangat diperlukan dalam pembelajaran ini. Sesudah sesi pertama akan ada break dan dibukalah sesi kedua. Ini terkait dengan isu-isu sebelum dan sesudah COVID-19. Apa yang terjadi dalam pelayanan gereja Tuhan di Indonesia dengan berbagai permasalahan yang dihadapi hari lepas hari. Untuk itu, pada kesempatan ini saya ingin memberikan waktu bagi Saudari Jessica Samosir untuk menyampaikan laporannya.
Terima kasih Ibu Deti Manongko untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya bersyukur bisa bergabung di tempat ini untuk berbincang-bincang mengenai isu yang sedang kita alami pada saat ini. Kita tahu wabah COVID-19 telah menyerang Indonesia, negara kita, di akhir Maret, di pertengahan Maret sampai pada saat ini. Nah, memang negara kita mengalami masa ini, tetapi di dalam negara kita, gereja juga ikut mengalami kesulitan ini, khususnya pengamatan yang saya berikan. Saya dan rekan-rekan saya, kelompok saya mengamati kasus jemaat yang ada di Bekasi, di mana adanya keluarga di Bekasi, mereka mau beribadah, mereka melakukan ibadah di rumah mereka. Dan kejadian ini terjadi pada 19 April 2020, di mana itu adalah masa pandemi corona, itu adalah permulaan pertama Presiden menetapkan bekerja di rumah, beribadah di rumah, belajar di rumah. Dan hal itu ditanggapi dengan baik dengan keluarga ini dengan beribadah di rumah. Namun jemaat ini mengalami tantangan, di mana tantangannya adalah mereka tidak dapat beribadah dengan utuh sepenuhnya, melainkan ada sesuatu yang terjadi, yaitu seperti pemprotesan. Keluarga ini diprotes karena beribadah di rumah. Tetapi keluarga ini diprotes beribadah di rumah, tetapi hal ini ada kesalahan juga dari keluarga tersebut, karena keadaan berkumpul-kumpul dari keluarga tersebut, di mana keluarga ini terdiri dari ayah, ibu, 4 orang anaknya, 1 nenek dari keluarga tersebut, dan juga 2 orang saudara dari ibu tersebut dan 1 orang suami dari saudara ibu tersebut. Jadi ada berapa orang itu? 10 orang. Ada 10 orang Dan berkumpul di rumah untuk beribadah. Iya, 10 orang dengan keadaan di masa pandemik ini, ya itu sedikit menjanggal karena mereka sangat ramai di dalam rumah tersebut. Dan juga mereka itu keluarga inti, namun saudara-saudara dari ibunya tersebut datang dari tempat lain untuk datang ke rumah tersebut. Nah, ya. lalu apa yang terjadi sesudah itu? Sesudah itu, saat mereka menjalani ibadah itu, mereka diprotes oleh warga setempat yang terdiri dari salah satu pemimpin agama dan juga ketua RT dan tetangga mereka, di mana ya mereka datang untuk memprotes ibadah tersebut dan membawa kayu seperti itu, dan keadaan itu sangat mengganggu ya, pastinya itu sangat mengganggu dan sangat ya menjadi masalah karena kita menjadi halangan untuk kita beribadah. Lalu apa penyebabnya sehingga terjadi protes itu? Nah, ada kemungkinan dan kemungkinan yang saya analisis dari hal ini. Yang pertama, keluarga tersebut adalah minoritas di daerah tersebut, dan kemungkinannya adalah ada tendensi besar atau tidak sukanya oknum yang memprotes keluarga tersebut. Dan puji Tuhan, hal ini telah saya pastikan. Benarkah? Apakah keluarga mereka minoritas di sana? Dan puji Tuhan, saya mendapat kontak keluarga tersebut dan saya memastikan hal itu. Apakah benar keluarga tersebut minoritas di daerah tersebut, seperti itu. Dan ternyata mereka adalah keluarga satu-satunya Kristen di daerah tersebut. Yang kedua, mereka ingin melakukan ibadah sesuai dengan arahan pemerintah. Bapak Presiden. Iya, benar. Ya? Baik, jadi ada semacam halangan. Iya. Sikap dari jemaat sebenarnya positif, ingin melakukan ibadah. Iya. Namun ada halangan. Sesudah itu apa yang terjadi? Terus kurangnya pemahaman dari berbagai pihak akan sikap tanggap virus corona ini.
Seperti keluarga ini contohnya. Ya. Seharusnya kita tidak berkumpul-kumpul, mungkin lebih baik kita yang di rumah saja seperti itu. Tetapi ini mereka mendatangkan keluarga orang yang dari luar datang rumah ke mereka. itu. Iya, benar. Mungkin juga tidak pakai masker itu ya. Ya, mungkin bisa jadi. Ya, ini masalahnya. Ya, benar. Sehingga ada semacam protes dari pemimpin warga warga setempat. Ya. Baik, ini adalah laporan yang sangat menarik. Memang kelas ini sedang belajar untuk melakukan pendalaman dengan metode studi kasus. Sehingga kasus ini yang ditemukan oleh kelompok dari Jessica Samosir. Ya, saya tanya sama mereka, dari mana kamu bisa mendapatkan kasus ini? Wow, itu ada di internet. Ya, ada video-videonya dan sebagainya. Ya, inilah fakta. Ya, keinginan jemaat untuk taat terhadap himbauan pemerintah, terlebih lagi taat kepada Allah. Ya, tapi ada hambatan. Baik, simpan dulu kasus ini ya, simpan dulu. Kita mau dengar kasus berikutnya akan dilaporkan oleh saudari kita Ulin berupa laporan video tentang apa yang terjadi di sebuah jemaat. Ia meninggal pada tanggal 21 Maret dan pada tanggal 24 Maret Dinas Kesehatan menyatakan bahwa ia positif corona, dan tanggal 27 Maret istrinya yang berusia 62 tahun juga meninggal dan juga diidentifikasi telah terjangkit virus corona. Saat ini Bapak Gubernur Ridwan Kamil telah menyatakan bahwa seluruh orang yang menghadiri ibadah GBI tersebut sebagai ODP atau orang dalam pantauan, dan tempat ibadah sendiri telah disiram oleh disinfektan. Masyarakat dihimbau untuk melaporkan diri, atau jemaat dari GBI tersebut diharap untuk melaporkan diri supaya bisa diisolasi dan dilakukan penanganan. Bapak Ridwan Kamil sendiri bekerjasama dengan Kapolsek setempat untuk melakukan tes swab untuk kepada jemaat dan warga-warga sekitar yang juga mungkin diidentifikasi sebagai orang yang mungkin terjangkit positif corona tersebut. Baik, terima kasih laporan saudara Ulin. Ulin jangan pergi dulu ya. Coba kita konfirmasi lagi. Sebenarnya apa yang terjadi di sana, Ulin? Jadi kasus yang Anda dan tim Anda angkat itu di Bandung kalau tidak salah ya. Apa yang terjadi di sana? Di Gereja GBI Lembang, Bandung. Tim medis telah melakukan uji cepat penyebaran virus corona terhadap 630 jemaat di GBI Lembang, yang hasilnya adalah 226 orang telah positif terjangkit corona. Hal ini disampaikan oleh Bapak Gubernur Jawa Barat, yaitu Pak Ridwan Kamil, saat mengikuti telekonferensi bersama Baik, wakil baik. Jadi Gubernur Jawa Barat telah menginstruksikan ya Kepala Dinas Kesehatan untuk melakukan sesuatu, termasuk penularan ini. gereja dan jemaatnya. Lalu sesudah itu wow, banyak juga ya jemaat yang ternyata terpapar virus corona di sana. Apa penyebabnya? Atau sumbernya dari mana itu? Begitu ya. Ternyata gembala sidang
beserta istri sebenarnya sudah terpapar. Begitu ya? Iya. Lalu baik. Baik, baik. Iya. Nah, inilah salah satu kasus ya yang menurut saya sangat menarik tentang bagaimana virus corona ini begitu cepat menyebar di tengah-tengah kerumunan orang banyak, termasuk acara-acara ibadah, acara-acara pertemuan, ya, jemaat. Oleh karena itu memang betul kalau ada himbauan untuk tidak melakukan pertemuan-pertemuan dalam jumlah yang besar. Saya kira ini pas sekali, namun ya itulah. Gereja seringkali merasa bahwa karena acara ini sudah jadi harus tetap berjalan apapun yang terjadi. Dan saya dengar dari laporan tim ini, ternyata pendeta dan istrinya beberapa minggu kemudian meninggal dunia atau pulang ke surga. Ini sebuah kasus yang sangat menarik. Terima kasih Ulin atas laporan Anda dan tim Anda. Jadi sudah ada 2 kasus ini yang terungkap melalui bincang-bincang kita. Ada kasus di Bekasi, ada kasus di Bandung. Ya memang kebetulan data yang diperoleh itu data yang datang dari wilayah Jawa Barat. Dan berikut ini ada kabar baik yang datang dari Salemba, Jakarta, ibu kota kita. Silahkan Saudara Riko mau menyampaikan laporan ini. Cek, oke, shalom. Terima kasih untuk kesempatannya. Di sini seperti yang Ibu Deti jelaskan tadi, memang ini kabar baik yang akan saya sampaikan kepada teman-teman semua. Karena kan dari awal tadi kita sudah mendengar bagaimana ada peristiwa-peristiwa yang kurang baik dari masyarakat sekitar maupun dari jemput dari pemerintah pada tanggal 15 Maret 2020. Nah, seperti yang kita ketahui, Jakarta merupakan tempat yang dengan kasus korban COVID-19 yang cukup besar di wilayah Indonesia. Oleh karena itu kami cukup tertarik untuk meneliti salah satu gereja yang ada di Jakarta. Nah, gereja yang kami amati ini yaitu GBI Salemba Jakarta Pusat. GBI Salemba Jakarta Pusat, di mana pendeta dari gereja ini yaitu pendeta David Nathanael. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ini merupakan tindakan cepat atau quick respon dari gereja. Nah, apa saja sih sebenarnya quick respon dari gereja atau respon positif yang diberikan oleh gereja ini ketika mereka menerima peraturan atau imbauan pemerintah untuk beribadah di rumah? Jadi ketika pemerintah bekerja sama dengan PGI, Pendeta Gumar Gultom, terhadap peraturan ibadah di rumah, gereja ini langsung memberikan tindakan jadi cepat. Dari pihak gereja, PGI Iya, juga Bu. mengeluarkan surat edaran Iya, betul, Bu. Karena yang kan dia selaras satu dengan apa yang disampaikan Betul. oleh pihak pemerintah. upaya pemerintah, Bu. Lalu bagaimana gereja GBI Salemba ini menanggapi surat-surat tersebut? Oke, di sini ada beberapa yang saya cantumkan di sini yang menunjukkan respon positif dari gereja ini. Nah, yang pertama, mereka melakukan ibadah sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, seperti yang kita ketahui ini kan di awal-awal Maret itu kan bukan semua jemaat diharuskan ibadah di rumah, Ya, tetapi hanya jemaat yang sehat saja. betul. Belum ada ketegasan Belum waktu ada itu ketegasan. dari pihak pemerintah. Betul Ya. sekali, Bu.
Jadi jemaat yang diizinkan beribadah di gereja juga harus mengikuti protokol kesehatan, Betul. menggunakan masker, hand sanitizer dan sebagainya. Nah, sedangkan jemaat yang sakit diminta untuk diam di rumah, bahkan pergi ke dokter untuk mengecek kesehatan mereka. Nah, ini yang pertama, Bu. Nah, kemudian yang kedua, Action pertama. action pertama. Iya. Iya. Baik. Karena kan ibadah tetap harus berjalan dong, Bu. Betul. Ah, betul. Kemudian yang kedua, mengunjungi jemaat. Jadi pendeta David Nathanael sebagai pemimpin pendeta di gereja ini juga harus memperhatikan kondisi kerohanian jemaat yang nggak bisa ikut bergabung bersama di gereja. Iya, ini masalah internal Masalah ya, internal, pelayanan Bu. internal Iya, di dalam pelayanan gereja. Apapun yang terjadi, tetap harus berkunjung. Tetap Gimana harus tuh berkunjung. cara berkunjungnya dalam masa COVID? Nah, jadi gereja ini kan juga mengetahui protokol kesehatan dari pemerintah. Mhm. Tentu dalam hal berkunjung, mereka juga harus minta persetujuan dari daerah setempat dong. Ya, Karena kalau daerah setempat mengizinkan, otomatis jemaat, otomatis pendeta bisa masuk ke lingkungan jemaat. iya, Nah, pendeta juga menggunakan sistem protokol kesehatan. Jadi Iya. jarak juga ditetapkan, tidak boleh dekat-dekatan, harus pakai masker, sentuhan fisik dilarang. Jadi tujuan kunjungan ini hanya untuk mendoakan, sharing dan saling menguatkan. betul, harus itu. Iya, betul. Gembala itu tugas utamanya seperti itu, mengokohkan, menguatkan, meneguhkan iman jemaat ya. Iya, betul sekali, Bu. Situasi apapun yang dihadapi. Baik, berikutnya Nah. silakan. Kemudian yang ketiga, respon cepat dari gereja ini yaitu melakukan penyemprotan berkala. Penyemprotan apa itu? Ini untuk mensterilkan ruangan ibadah sebelum jemaat dan pendeta melakukan ibadah dalam gedung gereja. Apakah pada masa itu tetap dilakukan pengumpulan jemaat di gedung gereja? Itu tetap, karena kan seperti yang saya bilang tadi, itu belum ada ketegasan untuk seluruh jemaat beribadah di rumah. Bulan Maret. Bulan Maret, betul Baik. sekali. Karena respon cepat, jadi kan awal dari keluarnya peraturan pemerintah. Betul. Jadi sebelum beribadah, gereja sudah bekerja sama dengan beberapa lembaga pemerintah juga seperti Koramil, Mhm. PMI untuk melakukan penyemprotan ini Oh, supaya ibadah berjalan dengan aman dan nyaman. iya. Seperti itu, Bu. Untuk mengurangi atau menghindari terjadinya penularan virus itu. Karena jemaat kan juga datang dari rumah mereka masing-masing. Baik. Nah, kemudian ini respon yang ketiga, Bu. Ada respon yang terakhir nih yang kami berikan di sini. Mhm. Karena nggak bisa banyak-banyak. Iya. Ini respon yang penting. Nah, respon yang terakhir, tindakan cepat dari gereja ini yaitu melakukan pelayanan via online. Apa itu? Via online. Jadi mereka menggunakan media sosial, menggunakan kemajuan teknologi untuk mengadakan ibadah secara online. Oh, begitu. Seperti Iya. yang kita alami di SCTI ini. Iya. Jadi tujuannya sama, untuk memberikan firman Tuhan, untuk memberikan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat dari pendeta secara langsung. Iya. Berarti gereja itu sudah siap ya? Sudah siap, Bu. Dengan sistem IT yang mendukung pelayanan-pelayanan secara daring atau Iya. online. Online, betul Ya sekali. bersyukur. Tapi kan ada juga tuh gereja yang belum siap ya. Nah, Kalau iya. gereja ini termasuk gereja yang Siap. siap. Baik. Apakah hanya 3 aksi itu yang dilakukan? Oh, 4. Iya. Silakan Riko. Ini terakhir. Ini yang terakhir tadi itu, Bu, pelayanan Nah, field tapi ya. penting kayaknya ini. Iya, jadi- Terakhir tapi penting. Ini yang ada 4 tadi yang saya sudah berikan tadi, Bu. Jadi beribadah sesuai protokol kesehatan, mengunjungi jemaat, Betul. melakukan penyemprotan di Iya. gereja, dan Iya. terakhir keempat melakukan pelayanan via online itu tadi. Oh, begitu ya. Jadi hanya 4 yang kami cantumkan di sini. Begitu. Mm. Itu kesannya kok ya. Gereja melakukan pelayanan hanya untuk internalnya sendiri. Apakah ada program yang mereka lakukan untuk menjangkau atau melayani orang-orang lain selain warga jemaat? Di sini kami ada berikan itu, Bu, tindakan gereja. Jadi ini yang saya paparkan tadi itu tindakan gereja berfokus kepada jemaat secara Oke. internal. Mhm. Nah, ini ada juga aksi yang diberikan oleh gereja Iya, kepada masyarakat sekitar, betul. bukan hanya kepada jemaat saja. Apa bentuknya apa itu? Nah, ini ada di sini yang kami berikan, yaitu mereka melakukan aksi sosial. Nah, otomatis pada saat pandemi COVID-19, otomatis banyak
wilayah-wilayah banyak toko-toko pasar yang tutup dengan cepat. Iya. Otomatis gereja juga memperhatikan kondisi kebutuhan jemaat maupun masyarakat sekitar. Jadi mereka melakukan pembagian sembako pada tanggal 28 Maret 2020 oleh pemerintah 28 Maret 2020. Jadi itu tidak jaraknya nggak cukup jauh dengan peraturan pemerintah yang keluar tanggal 15. Nah, jadi mereka melakukan pembagian sembako ini memang pertama terfokus kepada jemaat dulu. Iya, Karena kebutuhan jemaat perlu diutamakan. betul. Nah, setelah itu ketika mereka sudah dipenuhi kebutuhan mereka, jemaat, barulah gereja memfokuskan aksi sosial ini kepada masyarakat sekitar. Jadi seimbang ya. Seimbang, Bu. Pelayanan ke dalam Pelayanan maupun keluar. pelayanan keluar. Iya. Baik, terima kasih Riko Iya, Bu, sama-sama. menemukan fakta ini. Ya jelaslah kalau gereja di Jakarta itu mestinya siap sekali, Siap sekali. menghadapi berbagai macam perubahan yang terjadi ya, termasuk misalnya IT yang memadai untuk mendukung pelayanan-pelayanan gerejawi. Setuju ya? Setuju. Setuju sekali. Ya. Inilah 3 kasus yang disampaikan oleh teman-teman dari kelas sejarah gereja Indonesia. Kasus pertama merupakan kasus yang ya sedih ya, kenapa harus dilarang? Padahal Pak Presiden sendiri kan sudah bilang boleh beribadah dari rumah. Tapi ya selalu ada hambatan. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua dari Bandung tadi sedih juga. Karena ternyata gembala ya justru menjadi carrier dari virus itu. Ya siapa yang tahu gitu kan? Siapa yang tahu? Allah tahu. Tapi kalau ini diizinkan terjadi, sebenarnya ada pembelajaran yang sangat berarti. Lalu kasus ketiga tadi laporan dari Salemba ya, luar biasa, disebut oleh kelompok ini sebagai quick response atas himbauan atau ketentuan pemerintah Republik Indonesia yang didukung oleh surat edaran dari PGI. Ya kita harus menghormati ya kalau ada himbauan-himbauan yang keluar dari pihak pemerintah maupun dari pihak organisasi-organisasi tertentu di lingkungan kita masing-masing. 3 kasus yang sangat menarik. Mereka menggunakan metode studi kasus dengan rumus 5W plus 1H. Ya, itu kuncinya kan, nggak usah dijelaskan di sini. Banyak orang sudah tahu hal itu, tetapi metode studi kasus ini bisa menjadi metode pembelajaran, namun juga bisa menjadi sebuah metode penelitian. Itu nanti kita akan dengarkan bersama-sama. Baik, saya kira kita akan break sebentar untuk mengecek respon-respon dari peserta. Saya harap Anda semua bisa memberikan masukan, memberikan komentar, memberikan pertanyaan atau pendalaman sehingga kasus-kasus ini dapat semakin mendalam ya dan bisa menjadi suatu pembelajaran bagi gereja-gereja Tuhan di negeri ini. Kenapa kasus yang diangkat ini berasal dari Jawa Barat dan Jakarta? Ya karena itu yang muncul di internet kan. Saya percaya banyak gereja di negeri ini yang juga telah melakukan aksi-aksi yang begitu hebat dalam menanggapi situasi COVID-19 ini, tapi tidak sempat terungkap satu persatu karena kelompok ini hanya terdiri dari 4 kelompok ya. Nah oleh karena itu kita ingin untuk mendengar
mendengar tanggapan dari teman-teman yang tergabung dalam Zoom ataupun dalam YouTube channel. Profil dari lulusan Halo? STTII ada 3, yaitu pengkhotbah, pengajar, dan penginjil. Program studi yang ada di STTII Yogyakarta yaitu program Ya, studi kita break dulu ya. Yang mau minum boleh, silahkanlah. Atau mau ke belakang, ke depan, ke samping, gerak-gerak sedikit ya. Silahkan. Teologi yang ditempuh dalam 4 semester. Dan program studi ketiga yaitu program studi doktor teologi yang dapat ditempuh dalam 6 sampai 8 semester. Silahkan menghubungi STTII Yogyakarta. Kami siap untuk melayani Anda semua. STTII Yogyakarta bertujuan untuk menghasilkan lulusan dengan kualifikasi 3S yang disingkat dengan sarjana, suci, dan setia. Dalam bidang kemahasiswaan, aspek sarjana menekankan tentang kognisi, yaitu pengetahuan akan kebenaran Alkitab secara mendalam. Di STTII, kita menghimbau supaya mahasiswa secara sistematis terlibat di dalam program-program wajib belajar yang dirancang khusus agar mereka mendalami kitab suci secara bertanggung jawab. Selain itu, kita juga mendorong mereka untuk terlibat di dalam berbagai aktivitas yang menstimulasi penalaran mereka melalui seminar-seminar ilmiah. Di samping itu, dari aspek suci, STTII membentuk kerohanian mahasiswa melalui berbagai kegiatan, seperti ibadah kapel, ibadah asrama, dan juga ibadah perwalian. Hal tersebut dirancang untuk memungkinkan agar mereka bertumbuh secara rohani. Yang terakhir, STTII juga menekankan aspek setia. Aspek ini memungkinkan setiap mahasiswa memiliki skill kemampuan untuk mereka melayani. Dan STTII Yogyakarta merancang supaya mahasiswa memiliki kemampuan melayani melalui praktek pelayanan selama 8 semester. STTII Yogyakarta juga memiliki organisasi kemahasiswaan yang di dalamnya memfasilitasi setiap mahasiswa untuk mengembangkan potensi diri mereka, baik dalam bidang kerohanian, intelektual, olahraga, multimedia, dan lain sebagainya. Untuk itu, ayo jangan ragu, bergabunglah bersama dengan kami. Hai, saya Jessica Samosir, saya berasal dari Kota Batam, Kepulauan Riau. Hal yang saya sukai dari STTII Yogyakarta adalah kehidupan di asrama. Karena di asrama saya belajar untuk mengenal satu sama lain, menerima satu sama lain, dan belajar menghargai perbedaan-perbedaan yang timbul selama saya studi di STTII Yogyakarta. So, tunggu apa lagi? Come and join with us. Shalom, perkenalkan nama saya Senang Hati Laia, berasal dari suku Nias. Saya sedang studi di STTII Yogyakarta. Selama saya studi di STTII Yogyakarta, saya banyak diberkati oleh pengajaran-pengajaran teologi yang sangat baik dan Alkitabiah yang diajarkan oleh dosen-dosen kami yang ada di STTII Yogyakarta. Dan saya juga banyak dibentuk
menjadi seorang hamba Tuhan dan memiliki karakter dan kepribadian yang kuat. Mari bergabung bersama kami STTI Yogyakarta. Saudara pasti diberkati dan diperlengkapi sangat luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda masih bersama kami di sini, dan terima kasih untuk banyak komentar, banyak masukan yang sudah terdokumentasi ya dalam perangkat-perangkat kita. Terima kasih, ini sungguh sangat kami hargai. Nah, berikut ini saya ingin memberikan kesempatan kepada Bapak Markus Simanjuntak. Saya pikir beliau adalah mahasiswa program doktoral STTI Yogyakarta. Beliau ingin menanggapi kasus yang ketiga tentang respon gereja. Mungkin Pak Markus itu temannya pendeta dari GBI Salemba mungkin ya. Mungkin beliau bisa memberikan tanggapan. Silakan Pak Markus Simanjuntak. Gereja di Jabodetabek yang setelah COVID tidak mampu meresponi dengan baik, sehingga kesulitan karena salah satu dampak COVID-19 kepada gereja lokal adalah menurunnya income gereja. Sehingga apa yang terjadi, mereka shutdown, tidak bisa melakukan juga kunjungan karena beberapa daerah mereka itu adalah sungai, dan tidak sedikit gereja yang cukup mumpuni harus kehilangan jemaatnya karena COVID. Saya sendiri melihat ini sebagai tantangan, dan sewaktu saya berbincang dengan satu teman saya yang melakukan aksi menolong para pendeta, bahwa salah satunya adalah bahwa mereka harus dibiayai sebulan sekitar 1 juta dengan bantuan Natura 250.000 per gereja untuk pendetanya, karena pendetanya mengalami masalah psikologis. Jadi artinya tidak semua gereja siap di Jakarta melakukan ibadah online. Ketika saya bertanya apa salah satu fact-findingnya adalah terutama untuk gembala-gembala yang di atas umur 50-60 tahun yang tidak terbiasa melakukan yang secara digital atau masih konvensional, menjadi tantangan sehingga akhirnya mereka menjadi gagal ekonomi. Dan beberapa yang pendeta yang terkena COVID di Jakarta itu
secara cepat, tetapi juga apakah respon ini bisa sustainable apa enggak. Karena sekalipun sekarang ini akan dibuka, tetapi hancur daripada COVID ini adalah ini contact disease, bukan airborne disease seperti SARS. Contact disease artinya setiap apa yang kita sentuh oleh orang-orang seperti sekarang ini OTG, kalau kita nggak tahu, maka itu akan kontak kepada orang lain. Saya ini salah satu korban dari pulang dari pelayanan. Dan akhirnya kena dan saya harus diisolasi 1 bulan. Puji Tuhan saya diisolasi di rumah. Jadi enggak, tetapi saya menyadari betapa seriusnya penyakit ini adalah konteks itu yang kita mesti hadapi. Dan gereja sekarang berlomba-lomba untuk dibuka, tapi respon dari gereja seperti di Amerika ketika dibuka tidak ada satu jemaatnya yang berani datang. Artinya bahwa ini juga masalah serius, dan pasti kapasitas gereja dengan protokol sekarang tidak mudah juga. Dengan radius 1,2 meter per kursi, berarti itu akan mengurangi hampir setengah kapasitas gereja. Dan juga kalau itu ada multiple service, harus ditutup 1 jam untuk desinfektannya itu berfungsi dengan baik. Jadi setelah ibadah didesinfektan dulu, ditutup 1 jam baru mulai. Berapa yang siap dengan ini? Selain dari termo scan, dan juga itu memperlambat gerakan gereja. Ya, nah ini yang kita mesti pikirkan, bahwa online service ini mungkin harus akan dijalankan bersamaan dengan offline. Dan ini sebenarnya yang saya mau singgung adalah bagaimana mendefinisikan eklesiologi di dalam situasi post pandemic COVID ini. Karena dalam sejarah gereja kita tahu gereja itu terpacu pada abad reformasi, gereja menghadapi krisis. Lalu abad ke-19 gereja mengalami kolera, pandemi kolera, tapi menghasilkan orang seperti Spurgeon. Tahun abad 1918 gereja mengalami flu Spanyol, tetapi justru kita tahu gerakan misi modern justru berkembang pada masa itu. 1945 perang dunia kedua di mana 5 juta orang mati, gereja survive dengan dukungan yang baru. Jadi artinya gereja itu sudah terbukti crisis proof institution. Baik, terima kasih Pak Markus. Masukan yang luar biasa. Ini analisis dari mahasiswa doktoral teologi, ya, bahwa dampak dari COVID ini sangat mempengaruhi gereja. Bukan saja dari sisi pelayanan, tapi juga aspek psikologis, aspek finansial, dan sebagainya. Inilah yang menjadi tantangan bagi gereja-gereja di seluruh dunia, saya kira. Bukan hanya di Indonesia. Ya, kalau di Jakarta saja sudah ada, katakanlah tadi dilaporkan 50 gereja yang tidak bisa memberikan respon secara cepat, berarti dibutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Diskusi-diskusi lebih lanjut tentang hal ini pasti akan kita lakukan. Namun dalam bincang-bincang kita kali ini, kami membatasi hanya mengungkap kasus. Ya, ini merupakan setahap dari langkah-langkah penelitian yang harus dilakukan lebih lanjut. Ini baru laporan secuil saja, ya, dari 3 kasus yang diungkapkan oleh para mahasiswa. Saya yakin ada ribuan kasus
terjadi. Itulah sebabnya, mari para mahasiswa teologi STTI Yogyakarta lakukan sesuatu agar kita bisa menganalisis lebih dalam, menginterpretasi lebih dalam, dan memberikan solusi-solusi yang tepat. Terima kasih sekali lagi untuk masukan dari Bapak Markus Simanjuntak. Kami beri kesempatan berikut ini bagi Hendra Tobing, mahasiswa Magister Teologi Jakarta. Apakah bisa mendengar, Saudara Hendra? Ya, beliau menuliskan begini, bagaimana cara gereja atau gembala agar lewat ibadah online, jemaat tetap beribadah dan imannya bertumbuh. Apakah bisa dipastikan lewat ibadah online, mereka beribadah dengan kusuk, dan apakah bertumbuh dalam iman? Ini komentar dari Saudara Hendra Tobing. Inilah persoalannya, ya. Penelitian lebih lanjut harus dilakukan. Seberapa besar efektivitas dari pelayanan online? Beberapa mahasiswa S13 yang sedang belajar di kelas metodologi penelitian sudah mengungkapkan kira-kira 50% dari jumlah mahasiswa yang ikut dalam kelas metodologi penelitian tertarik dengan masalah pembelajaran online di lingkungan sekolah teologi. Tadi malam saya ikut serta dalam sebuah konferensi internasional yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pencerahan bagi sekolah-sekolah teologi di Asia Selatan, termasuk di Indonesia. Sebenarnya masalah pembelajaran online, masalah ibadah online, masalah doa secara online, ini baru, ya, baru terjadi di lingkungan kita. Banyak yang terbirit-birit, tidak mengerti harus bagaimana, termasuk saya sebenarnya. Sehingga ya belajar sendiri untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan kelas. Karena saya mengajar, ya, saya bukan gembala, saya pengajar. Saya berusaha untuk bisa mengetahui apa itu Zoom, apa itu Google Meet, apa itu Google Classroom, ya, apa itu macam-macam yang sudah kita pahami biasanya, ya, WA group gitu kan, email, kemudian video call. Tapi ternyata, ya, dengan kemajuan teknologi ada begitu banyak media yang bisa kita pelajari untuk melakukan segala kegiatan, termasuk ibadah. Bukan hanya di Indonesia. Tadi malam dilaporkan oleh para pakar teologi, gereja-gereja, institusi-institusi teologi pun menghadapi masalah yang sama. Oleh karena itu, kembali, saya ingin mendorong para mahasiswa, ayo kita lakukan pendalaman demi pendalaman, supaya masalah ini bisa diberikan solusinya. Saya kira ini, ya, komentar saya untuk Hendra Tobing. Silahkan Anda mahasiswa program Magister Teologi, coba bentuk kelompok untuk bisa melakukan, ya, penelitian seberapa jauh, seberapa besar ibadah online dapat menumbuhkan
iman jemaat. Nah, sekarang nih mulai ada fenomena baru ya kan, mahasiswa teologi harus mulai peka terhadap hal ini. Gitu loh. Hubungan antara online dengan iman. Nah ini. Wow, menarik sekali ya. Terima kasih Saudara Hendra Tobing. Ada sebuah komentar dari Manado. Wow, ini sahabat saya, Gembala Roli Leo. Beliau alumni STTII Yogyakarta dan telah malang melintang dalam pelayanan bersama KGPM. Saya kira begitu ya. Ini sahabat saya. Silahkan, beliau ingin memberi tanggapan secara langsung. Gembala Roli Leo. Apakah bisa? Silahkan. Dilaksanakan oleh STT di Yogyakarta dalam hubungan dengan bagaimana gereja memberi respon cepat terhadap kasus COVID-19. Saya bersyukur karena beberapa narasumber tadi sudah menyajikan hal-hal yang merupakan reaksi cepat gereja terhadap kasus COVID-19 ini, kemudian memberikan langkah-langkah solusi dalam hubungan dengan penanggulangannya. Namun tentu dengan beberapa pokok penting yang sudah disajikan sebagai respon cepat gereja terhadap kasus ini, saya mau ingatkan beberapa hal penting. Yang pertama, bahwa tidak semua gereja merespon secara cepat, juga tidak semua hamba Tuhan jemaat merespon secara cepat. Betul. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam hubungan dengan menanggapi kasus ini. Betul, Pak Gembala. Karena perspektif pendeta ya, perspektif setiap pendeta dan jemaat itu berbeda. Ada orang Manado bilang ada masyarakat ataupun jemaat yang patah pensil. Apa itu maksudnya? Perspektifnya tidak mampu menerima mekanisme yang diatur oleh pemerintah, oleh kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, sistem sistem organisasi di tiap gereja. Ada yang bisa merespon secara cepat, ada yang mesti rapat dulu. Ya, itulah persoalan nipun. Betul, Pak Gembala. Unsur person influence yang ada di jemaat ataupun di masyarakat. Kadang-kadang protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah itu sudah sangat sistematis dan dapat dilaksanakan. Cuma orang-orang yang dipasang untuk mempengaruhi jemaat dan masyarakat kadang-kadang bukan orang yang tepat. Baik, terima kasih. Baik, baik. Terima kasih Gembala. Baik. Iya. Betul. Ini pancingan dulu, Lain waktu kita akan buka setengah hari. Kita akan diskusi, kita akan cakap-cakap. Ya, ini baru bincang-bincang, pancingan Pak Gembala. Jadi rupanya
respons dari gereja-gereja sangat-sangat menarik ya. Ini tugas dari institusi teologi untuk membuka peluang bagi gereja-gereja bisa belajar bersama dengan para mahasiswa STTII Yogyakarta. Wow, saya menerima begitu banyak catatan di sini. Namun waktu jualah yang memisahkan kita. Ya, jadi 3 komentar tadi sudah cukup mewakili peserta yang terlibat dalam acara ini. Nah, sekarang saya ingin memberi kesempatan kepada 2 kasus lagi yang akan diungkap oleh para kontributor. Kasus yang berikut ini tidak berhubungan langsung dengan COVID-19. Namun ini sudah terjadi sejak gereja ada dan akan terus ada. Dan secara khusus saya beri kesempatan kepada Mbak Sinta untuk melaporkan sebuah kasus di Pulau Karimun. Silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Ibu Deti. Selamat siang Bapak Ibu Saudara. Betul yang dikatakan oleh Bu Deti bahwa hubungan antara gereja dengan pemerintah, masyarakat dan jemaat sudah terjadi sejak lama dan akan terus terjadi sepanjang zaman. Dan pada siang hari ini, kelompok kami mengamati kasus pembangunan gereja paroki Santo Joseph di Tanjung Balai Karimun yang ditolak warga pada tanggal 6 Februari 2020. Kota Tanjung Balai Karimun adalah ibu kota Kabupaten Karimun yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau. Sekelompok warga yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Peduli Kabupaten Karimun menolak pembangunan gereja dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang atas izin mendirikan bangunan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Karimun. Padahal sejak berdirinya sejak tahun 1928, gereja ini sama sekali belum pernah melakukan renovasi, sehingga gereja yang hanya mampu menampung 100 orang ini harus melayani jemaatnya sampai ke halaman gereja karena keterbatasan tempat, dan jemaat yang saat ini terdaftar ada 700 orang. Lalu apa yang menjadi penyebab warga menolak pembangunan gereja ini? Penyebab utama penolakan ini adalah karena kurangnya pemahaman masyarakat sekitar terhadap peraturan pemerintah mengenai IMB. Karena sebenarnya gereja sudah mengurus izin mendirikan bangunan selama 8 tahun. Dan akhirnya gereja bisa mengantongi IMB yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tanggal 2 Oktober 2019. Masyarakat sekitar mengusulkan pendapat bahwa lebih baik gereja dijadikan cagar budaya karena usianya yang sudah tua, yaitu hampir 100 tahun. Dan gereja ini dianggap memiliki nilai sejarah karena adalah gereja tertua di Kabupaten Karimun yang menjadi asal-muasal peradaban agama Katolik di Karimun. Sebagai bagian dari masyarakat, gereja meresponi dengan cara yang benar sehingga kasus ini bisa diatasi tanpa merugikan pihak manapun. Dari kasus ini gereja mengambil langkah untuk yang pertama, bertemu dengan pihak yang bersangkutan atau pihak yang kontra terhadap pembangunan gereja di Pengadilan Tata Usaha Negara bersama dengan Kementerian Agama. Langkah yang kedua adalah gereja tidak melakukan aktivitas pembangunan dan peribadatan untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung sampai proses hukum ini dapat diputuskan agar tidak terjadi demo seperti yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Dan langkah yang ketiga, gereja aktif dalam forum kerukunan umat beragama untuk membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan masyarakat, bahkan pemerintah antar umat beragama, agar masyarakat dapat saling mendukung dan memiliki tenggang rasa dalam menyelenggarakan kegiatan agamanya. Sekian presentasi dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Mbak Sinta. Sama-sama. Ini kasus ya yang diungkapkan ini baik masa COVID, sebelum COVID maupun sesudah COVID. Mungkin ya masih akan menghadapi hal yang sama tentang ketidaksetujuan warga dalam ekspansi gereja berupa renovasi, bukan membangun ya.
Iya. bukan membangun. Jadi Tetapi ini renovasian total. renovasi gereja, gedung gereja. Iya, Nah, betul. menurut Mbak Sinta, apakah masih diperlukan renovasi dalam masa-masa sekarang ini? Mungkin untuk masa-masa sekarang ini renovasi kurang diperlukan karena pemerintah masih menganjurkan untuk bekerja beribadah di rumah. Iya. Seperti itu. Jadi mungkin jemaat bisa masih beribadah di rumah-rumah atau menyelenggarakan ibadah secara online begitu, Bu. Sudahlah, tahan dulu ya. Iya, Melakukan renovasi lebih baik diinvestasikan untuk hal yang pelayanan. Tadi diberi masukan oleh beberapa gembala, beberapa pemimpin jemaat, ya. Ada banyak gereja yang belum bisa terhubung dengan teknologi informasi atau teknologi komunikasi. Mungkin dananya bisa dipakai lah untuk membantu gereja-gereja yang sedang membutuhkan perangkat, ya, infrastruktur untuk melakukan ibadah secara online gitu ya, kalau Iya, boleh kita usulkan. Jadi jangan khawatir, renovasi itu belum prioritas, ya. Terima kasih Mbak Sinta. Dan yang terakhir, ini kasus yang sangat menarik karena sedang dilakukan penelitian. Tahap pertama dalam sebuah penelitian ialah memberikan proposal penelitian. Untuk itu saya beri kesempatan kepada Elizabeth Sulastri bisa mengungkapkan apa masalah penelitian yang akan diusulkan dan bagaimana caranya Anda bisa melakukan penelitian tersebut. Silahkan. Baik, terima kasih untuk Ibu Dr. Deti Manungko buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Seperti di awal yang sudah disampaikan bahwa topik yang akan saya sampaikan ini adalah sebagai sebuah usulan daripada proposal disertasi dengan mengambil sebuah topik atau judul adalah sikap jemaat dalam menghadapi hegemoni. Tunggu Bu, tunggu. Sikap jemaat dalam menghadapi pandemi. Hegemoni. Oh, hegemoni. Pandemi sama hegemoni sama enggak ini? Sangat berbeda, Ibu. Sangat berbeda. Baik, silakan. Baik. Ya, memang ini mungkin sebuah istilah yang tidak terlalu familiar, ya. Tetapi kita mau coba angkat ini dengan sebuah metode di dalam penelitian nanti adalah studi kasus gereja-gereja yang ada di wilayah Kabupaten Klaten. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh kelompok dari Saudari Sinta, bahwa salah satu yang dialami adalah kesulitan bagaimana akan melakukan sebuah renovasi seperti itu. Nah, apa yang disampaikan kelompok Sinta tadi ternyata tidak hanya terjadi di wilayah Balai Karimun, Bapak Ibu Saudara semuanya. Pulau Karimun itu yang ada ada di di Kepulauan Riau, betul ya? Riau. Iya. Ternyata itu pun juga terjadi di wilayah tidak jauh dari Jogja. Itu namanya Klaten, Bapak Ibu Saudara semuanya. Klaten ya, itu desa ya. Iya. Jadi Klaten itu kira-kira 15 menit ya, 15 sampai 20 menit dari Jogja, betul? Betul, Ya. betul Ibu. Jadi apa maksud atau makna daripada hegemoni ini sendiri? Mungkin dalam bincang-bincang saat ini tidak secara luas dan dalam akan dikupas, tetapi setidaknya ini menerangkan, menjelaskan sebuah kondisi, sebuah situasi dalam kehidupan gereja, khususnya di Indonesia, bahkan di wilayah Klaten, itu adalah ada sebuah denominasi posisi, di mana kelompok mayoritas sebagai kelompok yang kuat atau yang berkuasa,
itu melakukan hegemoni terhadap kelompok minoritas yang dalam kondisi ini adalah dikatakan lemah. Jadi hegemoni itu sebenarnya tindakan dari pihak yang lebih berkuasa terhadap pihak yang tidak berkuasa. Begitu bisa? Betul. Atau bisa pihak yang diartikan. lebih kuat terhadap pihak yang lemah. Betul. Atau pihak mayoritas terhadap pihak minoritas. Betul Begitu, kan? sekali. Iya. Betul sekali Ibu Dr. Deti. Jadi ketika mau mengangkat topik ini dalam sebuah penelitian sebagai usulan, memang berawal dari pengamatan, ya, wawancara pada saat pra penelitian yang saya sudah lakukan di lapangan. Betul. Jadi sudah ada pra penelitian ya. Betul. Baik. Dari beberapa gereja yang saya boleh amati, yang saya boleh datangi, yang saya boleh wawancarai dari beberapa pemimpin yang ada, ternyata permasalahan-permasalahan yang muncul itu luar biasa bagi gereja Tuhan. Apa yang terjadi di Klaten? Dari beberapa gereja yang coba saya amati dan melakukan satu wawancara, pertama ada gereja yang mengalami kesulitan, bahkan dilarang beribadah. Jadi itu bukan dalam suasana COVID ya? Betul. Iya, dilarang beribadah. Mengapa dilarang beribadah? Karena ada tekanan-tekanan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok mayoritas. Ini satu kasus ya. Iya. Ibu akan ungkap kasus itu. Betul. Tidak sekarang, tidak Betul, sekarang. betul. Tapi ini menjadi salah satu alasan Betul. mengapa Ibu Lastri memilih topik tersebut. Baik, Ya. mungkin ada alasan lain. Silahkan. Ketika hal pertama saya sudah lakukan pengamatan di lapangan, saya mencoba untuk mencari tempat yang lain atau gereja lain, dan saya mulai menanyakan. Ternyata ada gereja-gereja yang mengalami bukan saja dilarang beribadah sehingga dia terpaksa mereka jemaat itu berpindah-pindah ibadah, bisa melakukan di rumah-rumah daripada jemaat yang ada, tetapi ada juga case, Ya, kasus dari gereja yang mengalami pengerusakan. Pengerusaan apa yang dirusak, Bu? Gedung gereja Gedung dengan gereja, beberapa ya. kelompok yang cukup besar, mereka dilempari dengan batu dan diancam. Ya, Bahkan jadi diteror. sudah dua kasus ya. Ya. Kasus yang pertama tadi Dilarang. dilarang untuk beribadah. Yang kedua yang akan diangkat nanti dalam proposal Ibu Sulastri yaitu kasus tentang pengerusakan bangunan. Baik, adakah yang ketiga? Yang ketiga, saya mencoba untuk berjalan lagi di satu tempat gereja lagi yang berbeda, adalah satu gereja yang sudah cukup lama, hampir 70 tahun berdiri. Wow. Dan jemaat sudah sepakat untuk mempunyai satu kerinduan untuk melakukan renovasi. Tapi apa yang terjadi bahwa semua persyaratan yang diwajibkan oleh pemerintah dengan membuat sebuah proposal pengajuan izin renovasi sudah semuanya Penuhi. diikuti, sudah sesuai dengan prosedur yang ada, tetapi sampai detik ini izin itu tidak bisa Baik. keluar. Baik, jadi kasus ini mirip dengan kasus yang terjadi di Pulau Karimun. Ya. Kasus yang pertama yang Ibu mau angkat mirip dengan kasus yang terjadi di Bekasi. Betul? Jessica, ya. Jadi, luar biasa ya, bukan hanya gereja-gereja di Jawa Barat tadi yang kasusnya diungkap, ternyata di Jawa Tengah, Klaten juga terjadi, tapi ini kan masih dalam tahap awal penelitian. Ibu harus membuktikan itu di lapangan. Bagaimana caranya Ibu bisa membuktikan hal itu? Metode analisis apa yang akan dipakai? Baik,
Terima kasih untuk Ibu Deti. Melihat permasalahan dan persoalan yang real yang ada di lapangan, kami mencoba, bahkan saya sendiri mencoba untuk mengambil langkah dengan menggunakan sebuah metode penelitian, menggunakan metode case study pastoral atau studi kasus pastoral. Ya. Ini akan mengungkapkan sebagai satu studi kasus pastoral dengan metode kualitatif natural. Ya. Jadi pendekatan untuk mengungkap kasus-kasus yang terjadi di gereja-gereja di Klaten, ya, Ibu akan menggunakan metode studi kasus pastoral. Ya. Wow, menarik ya. Tapi ya sudah Bu, tahan aja dulu gitu. Tahan aja dulu ya. Iya. Ini semangat yang luar biasa. Dengan perkataan lain, metode studi kasus pastoral itu bisa dijadikan sebagai salah satu pendekatan untuk mengungkap kasus-kasus yang terjadi di dalam pelayanan gereja-gereja di Indonesia. Gitu ya. Ini agak sulit didekati dengan teks, ya kan? Tapi bagaimana ajaran firman Tuhan itu diterapkan dalam suatu kehidupan masyarakat, ya? Apakah Ibu semangat untuk mau melakukan ini atau hanya ya daripada tidak ada judul lain gitu, ya kan? Daripada nggak ada masalah lain, wes tak angkat ini. Gimana Ibu? Iya, semangat ya. Cukup sangat semangat sekali. Semangat sekali. Ya, karena melihat realita yang ada di lapangan bahwa gereja harus punya sikap. Iya, betul. Dalam menghadapi hegemoni. Nah, itu ya luar biasa. Jadi pandemi dan hegemoni ini berbeda. Namun ternyata persoalannya hampir sama, ya kan? Bahwa sebelum pandemi, bahkan sesudah pandemi pun, gereja jangan lengah, tetap akan menghadapi begitu banyak persoalan dan pergumulan. Ya, oleh karena itu penting sekali untuk kita sebagai institusi teologi bekerja sama dengan gereja-gereja Tuhan di negeri ini mencoba memberikan solusi-solusi pastoral. Begitu ya. Baik, ini hampir memasuki apa namanya? New normal ya. Bahkan ada wilayah yang sudah melakukan ketentuan tentang new normal. Saya kira semua orang, bukan hanya gereja, semua orang sedang berusaha melakukan adjustment, penyesuaian diri. Seperti Bu Lastri itu biasanya ngomong nggak pakai ini kan, nggak pakai masker, ini dibatasi. Saya juga begitu, dibatas-batasi, nggak boleh ngomong kalau nggak pakai masker. Tapi tadi dites suaranya nggak keluar, jadi saya buka begini. Hanya yang lain harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Ini satu semacam beban tersendiri gitu loh. Mau ngomong aja mesti pakai tutup. Tapi ya itulah the new normal. Begitu juga ini jaraknya ini ya harus lebih dari 1 meter. Tadi saya deket-deket sedikit, saya ingat oh iya saya harus jauh-jauh ini ya. Begitu juga alat-alat teknologi yang dipersiapkan supaya acara ini bisa berlangsung dengan lancar. Wow, kami berdoa dan bergumul banyak untuk hal ini. Oleh karena itu, ya, ini merupakan perjuangan kita bersama. Adjustment yang harus dilakukan oleh semua pihak. Tapi dalam kaitan dengan gereja, pemimpin jemaat itu adalah
kuncinya. Bagaimana sikap dari seorang pemimpin jemaat dalam mengatasi ya ketidakpastian ini, itu akan sangat menentukan apa yang akan dilakukan oleh jemaatnya. Saya akan menanggapi beberapa komentar mungkin yang masuk, ya, komentar maupun usulan, ya. Ini ada dari luar, wow, dari pihak institusi perbankan, wow, ikut juga ya. Saya ingin bacakan ini, ya, dari seorang Jamie Stephen Yosea, ya, dia berasal dari Semarang kalau tidak salah, ya, dari sebuah institusi perbankan. Pandangan saya sebagai jemaat, beliau bukan pemimpin jemaat, tapi sebagai jemaat, saya kira apapun yang telah dilakukan oleh gereja-gereja saat ini sudah banyak melakukan strategi pelayanan yang dinamis. Teruslah mencari solusi yang baik untuk jemaat. Media apapun yang digunakan, saya yakin dan saya mengimani itu sudah menjadi berkat tersendiri bagi jemaat. Masalah kondisi seperti ini, tidak ada seorang pun yang menginginkan hal ini. Wow, please berikan langkah-langkah yang kondusif pada jemaat. Ini dia usul bagi para pemimpin jemaat. Berikan langkah-langkah yang kondusif kepada jemaat yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu sebagai pemimpin jemaat. Ya, setuju sekali, ya. Kuncinya terletak pada pemimpin jemaat. Apa strategi berikutnya yang akan dilakukan dalam masa yang tidak pasti? Jangan bilang ya sama jemaat, oh enggak apa-apa, ini enggak apa-apa. Enggak, semua orang sedang berada dalam kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kebimbangan. Kita harus akui itu. Sebagai pemimpin jemaat pun ada yang merasa demikian. Namun, jangan lupa kita harus bisa memberikan pengajaran apa yang diajarkan oleh firman Tuhan dalam menghadapi situasi yang tidak pasti. Coba baca dari Alkitab, terlalu banyak contoh di dalam Alkitab yang bisa menjadi pembelajaran untuk jemaat masa kini. Bahkan tadi Pak Markus Simanjuntak dari Jakarta bilang, dalam sejarah gereja terlalu banyak ya kasus-kasus yang terjadi mirip-mirip seperti ini. Namun toh jemaat bisa melewatinya dengan penuh kemenangan. Ya, jadi keterbukaan saya kira terhadap jemaat, komunikasi terus-menerus harus dilakukan dengan jemaat. Ini yang perlu dilakukan oleh para pemimpin jemaat. Sebelum kita tutup, ada Ibu Erida Girsang. Ibu Enida Girsang, mahasiswa program doktoral STTII Yogyakarta, ingin memberi tanggapan. Silakan Ibu, 1-2 menit ya. Ya, kita dengar Ibu. Ya, kita dengar Ibu. Terima kasih. Kalau saat ini pemerintah mengajak kita untuk memperlakukan new normal, ini tadi sudah jelaskan banyak apa itu new normal. Persoalan itu adalah new normal untuk kita bisa menghindari diri dari paparan COVID-19.
ada suara-suara yang mengganggu itu ya. Ya, tetapi saya pikir STTII sebagai bengkel atau STTII sebagai dapur teologi, saya ingin memberikan fokus yang melalui tanggapan dari Pak Pendeta Markus Simanjuntak tadi. Perlu barangkali kita godok atau kita rumuskan eklesiologi yang baru ketika pandemi atau sesudah pandemi. Karena kita tahu pandemi COVID-19 ini masih lama atau masih berlangsung, nggak tahu sampai kapan. Nah, karena itu apa sih eklesiologi kita? Jadi bukan dari bagaimana tadi supaya jemaat tidak stres bahwa gereja adalah, karena kita tahu gereja bukan gedungnya, gereja bukan sekedar untuk kumpul-kumpul bertemu banyak orang. Ketika itu tidak terjadi, jemaat kita pun merasa stres, pendeta pun stres karena kolektor nggak jalan, maka persembahannya nggak jalan. Baik. Biarlah STT ini sebagai dapur teologi merumuskan apa sih eklesiologi dalam pandemi ini dan sesudah pandemi. Baik, Ibu. Baik. Karena saya tahu, kita tahu bahwa di Alkitab juga banyak ada saatnya memang keluarga masuk. Contoh, ketika bangsa Israel keluar, sebelum keluar dari Mesir, mereka disuruh masuk ke dalam rumah, tidak keluar, maka beribadahlah dan berikanlah darah anak domba di tiang pintumu. Maka aku akan lalu dan berkat ada bagi mereka yang melakukan ibadah. Baik, Ibu. Terima kasih, masukan yang luar biasa, ya, masukan yang luar biasa. Ternyata isu ini telah memancing para teolog, ya, untuk mari berbicara lebih dalam lagi tentang apa itu gereja, ya, dari sudut pandang Alkitab. Apa itu makna sebuah gereja, ya? Ini di luar dari pembahasan kita di pagi hari ini. Namun ini merupakan masukan yang sangat berarti. Baiklah, kita akan memasuki tahap akhir dari bincang-bincang ini. Tiap-tiap kontributor akan memberi satu statement saja, ya, tentang solusi apa yang diberikan bagi gereja, ya. Satu atau dua statement lah, ya. Kalau satu statement nanti, waduh, kita kok dikurangi ini waktunya untuk berbicara. Ternyata memang banyak hal, ya, yang bisa kita bicarakan. Siap, ya? Mulai dari siapa? Ini tidak harus urut, bisa mulai Riko dulu lah. Kamu yang paling ganteng ini, ya, paling ganteng pada siang hari ini. Silakan Riko, 1-2 statement solusi. Oke, terima kasih Bu. Jadi untuk solusi yang saya berikan, jadi yang teman-teman sudah perhatikan tadi, sebenarnya presentasi dan yang saya paparkan tadi itu semua tentang solusi. Tapi di sini ada solusi tersendiri yang saya ingin berikan. Saya juga sudah belajar tentang sejarah gereja Indonesia. Jadi saya ada meneliti sedikit tentang tradisi timur antara tahun 100 Masehi sampai 1500 Masehi. Ya, satu statement saja. Oke. Jadi ini berkaitan dengan esensi ibadah itu sendiri, Bu. Oke. Nah, kita kan nggak bisa ibadah di gereja. Oke. Kita harus beribadah di rumah. Tetapi untuk menjaga kerohanian kita, ini statement saya, Bu. Esensi ibadah itu terletak dari pribadi kita masing-masing. Kalau kita memang mau kusuk, kita harus kusuk. Kalau kita mau serius ibadah, harus serius ibadah. Bukan tergantung dari apakah itu ibadah online atau ibadah di gereja. Itu tidak menentukan apakah kita betul-betul ibadah atau tidak. Jadi bisa kan ibadah di rumah, maaf, tidak online saja juga bisa. Bisa, Bu. Kita harus lakukan itu tiap-tiap hari, kan? Dalam waktu teduh secara pribadi. Terima kasih, Riko. Sinta, silahkan, 1-2 statement. Baik, saya akan memberikan statement dari pengamat sebagai solusi kepada gereja di Tanjung Balai Karimun, yaitu karena gereja belum diizinkan untuk menyelenggarakan ibadah sampai proses hukum diputuskan, sementara ini gereja bisa mengadakan ibadah di rumah-rumah per keluarga agar tidak mengundang orang lain datang ke rumah. Jadi di keluarga, atau kalau
gereja dan jemaat memiliki fasilitas yang memadai, gereja bisa mengadakan ibadah secara online. Begitu. Ibadah di rumah tidak dilarang kan? Betul. Iya, ini jalan keluar yang paling bisa dilakukan oleh semua umat Tuhan, ya kan? Mau streaming kek, mau enggak kek, tetap harus melakukan ibadah. Rumah-rumah bisa menjadi pusat-pusat ibadah orang percaya. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih Jessica. Oke, sebagai saran internal dari saya mau 3. Yang pertama, keluarga ini sudah cukup baik karena mereka taat terhadap pemerintah, dan begitu juga harus dijalankan seterusnya karena belum ada kabar dari pemerintah apakah kita sudah boleh beribadah. Jadi mungkin mereka boleh lebih baik beribadah di rumah, tapi ada komunikasi baik dengan pemerintah setempat. Baik. Kemudian mengampuni sebagaimana dalam Efesus 4 ayat 32, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Dan yang ketiga, berdamai sebagaimana dalam Roma 12 ayat 18, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai perdamaian dengan semua orang. Baik, terima kasih ya. Damailah dengan semua orang gitu loh. Gimana mau ibadah kalau kita ya jengkel sama tetangga kita gitu kan, atau jengkel sama pemerintah? Saya kira ini bukan yang dimaksud oleh firman Tuhan. Kita harus siap untuk berdamai dengan semua orang, termasuk berdamai dengan corona ya. Baik, terima kasih Jessica. Dan terakhir Ibu Sulastri, 1-2 statement. Baik, dengan apa yang sudah kita bincang-bincangkan siang hari ini, kalau boleh saya memberikan sebuah himbauan kepada Bapak Ibu, rekan-rekan terkhusus dalam dunia akademik teologi, sebagai praktisi akademika, mari kita gaungkan untuk lebih banyak masuk di dalam penelitian. Karena apa? Masalah-masalah di dalam jemaat gereja, di dalam umat Tuhan itu cukup kompleks dan sangat banyak sekali. Baik. Jadi masalah pastoral teologi tentu saja ya. Terima kasih Ibu. Dan Ibu sudah memulainya ya. Terima kasih. Mulai melakukan penelitian tentang sikap gereja dalam menghadapi hegemoni, studi kasus gereja-gereja di Kabupaten Klaten. Kita doakan supaya ini bisa menjadi pemicu untuk munculnya topik-topik penelitian yang lain. Dan memang disinilah tempatnya lembaga atau institusi teologi menjadi wadah di mana kita menggodok berbagai macam ya persoalan yang dialami oleh umat Tuhan, dan kita berusaha untuk memberikan solusi-solusi yang terbaik bagi mereka. Waktu jualah yang menyebabkan kita harus segera mengakhiri pertemuan ini ya. Rasanya memang ada banyak komentar ya, tetapi ya itu nanti akan menjadi konsumsi kami dalam negeri, khususnya di kelas-kelas yang akan tetap melanjutkan aktivitasnya ya. STTII memang berusaha untuk berupaya mendukung ya cara belajar yang baru. Ini yang kita lakukan saat ini, lintas program studi S1, S2, S3, tidak ada lagi batas-batas. Kita bisa saling berinteraksi, kita bisa saling mengisi, kita bisa saling melengkapi. Bahkan dengan para alumni ya yang sudah lebih dari 30 tahun melayani di negeri ini, bahkan di luar negeri, mereka juga bisa memberikan masukan-masukan yang berarti untuk kemajuan proses pembelajaran di
STTII. Terima kasih juga ya ada STTI Jakarta yang turut ambil bagian dalam bincang-bincang ini. Begitu juga para gembala dari berbagai denominasi. Inilah tempatnya untuk kita tidak lagi berbicara tentang tembok-tembok gereja. Kita tidak berbicara tentang denominasi, tapi kita sedang berbicara bagaimana sikap umat Tuhan di negeri ini menghadapi perubahan yang terjadi. Penyesuaian demi penyesuaian sedang dilakukan. Kita berdoa supaya ini bisa teratasi. Dan sekali lagi saya berterima kasih kepada tim IT yang mendukung acara ini. Kita beri tepuk tangan boleh? Ya. Ya, Bang Dede, terima kasih, dan tim Pak David, terima kasih, dan tim juga para mahasiswa Ayu, Mariam, Roland yang wajahnya menggantikan wajah saya, ya. Untung dia ganteng gitu ya. Coba kalau enggak, wow. Terima kasih. Linus, halo Linus, terima kasih banyak. Juga tim sound system. Ashley, terima kasih ya atas dukungannya. Terlebih lagi, saya berterima kasih kepada semua peserta yang telah turut ambil bagian dalam acara ini. Ada paling tidak 3 hal yang kita dapat dari pertemuan ini. Yang pertama, taat kepada pemerintah. Gereja dan pemerintah, ya, itu sama-sama dipakai oleh Tuhan. Karena itu hubungan gereja dan pemerintah harus terus-menerus terjalin dengan lancar. Ya. Taat kepada pemerintah bukan hanya pada masa-masa yang baik, tapi dalam masa-masa yang tidak baik sekalipun, perintah Tuhan tetap sama, taatilah pemerintah. Yang kedua, peduli kebutuhan masyarakat. Itu tugas gereja, melakukan berbagai macam kegiatan, termasuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, supaya terjadi hubungan yang baik antara gereja dengan masyarakat. Karena mereka juga bisa merasakan dan mengalami bagaimana kasih Tuhan dicurahkan bagi dunia ini. Dan yang ketiga, setia melayani jemaat. Apapun yang terjadi, tidak surut terhadap hambatan yang sedang dihadapi. Pemberdayaan jemaat melalui peningkatan teknologi informasi dan lain-lain. Ini menjadi tanggung jawab dari gereja. Begitu juga para pemimpin jemaat akan menjadi panutan sampai seberapa jauh kesetiaan Anda dan saya dan kita semua untuk tetap melayani walaupun ada ketidakpastian, ada banyak persoalan, ada banyak kebutuhan, tapi yakinlah Allah Maha Tahu, Allah Maha Hadir, Allah berkuasa untuk melakukan segala perkara. Kita akan mengakhiri pertemuan ini dengan berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa untuk pemerintahan Republik Indonesia. Begitu juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin umat di negeri ini, bahkan di berbagai tempat
di seluruh dunia, agar makin diberi hikmat Tuhan untuk mengatasi pergumulan global ini. Dan yang ketiga, berdoalah untuk institusi-institusi pendidikan teologi supaya bisa menjadi sumber pencerahan dengan diadakannya acara-acara seperti ini, menguatkan, mengokohkan, meneguhkan iman jemaat dengan cara-cara kekinian. Walaupun kita banyak yang sudah kuno, tapi kita harus adjust ya, harus menyesuaikan diri dengan apa yang sedang terjadi saat ini. Kita akan berdoa bersama-sama dengan suara yang kedengaran, kemudian nanti saya mohon Saudara Roland menutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan untuk kami bisa melakukan bincang-bincang secara online, sehingga ada kesempatan untuk kami berkomunikasi satu sama lain, khususnya di lingkungan STTII Yogyakarta dan STTI lain di seluruh Indonesia. Kami bersyukur atas cara Tuhan memakai kami semua untuk bisa memberikan edukasi bagi semua pihak tentang bagaimana kami harus bersikap dalam menghadapi pergumulan-pergumulan yang di hadapan kami ini. Tuhan berkati dengan hikmat-Mu agar para pemimpin jemaat sungguh-sungguh diberi kemampuan mengatasi masalah demi masalah yang ada. Pemerintah Republik Indonesia kami juga pasrahkan kepadamu. Tuhan memberkati mereka supaya mereka dapat dipakai menjadi alat untuk mendatangkan kesejahteraan, ketentraman, keamanan, dan juga peningkatan taraf hidup di tengah-tengah masyarakat. Berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk menghadapi segala perkara ini. Institusi-institusi teologi yang ada di berbagai tempat, di seluruh penjuru tanah air, Tuhan berkati supaya tidak kolaps, tetapi mulai memikirkan jalan keluar yang terbaik. Penyesuaian demi penyesuaian harus dilakukan supaya institusi teologi bisa menjadi alat Tuhan untuk memberikan pembelajaran yang berarti bagi semua orang. Terima kasih Tuhan atas apa yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah pelayanan ini. Bapa di sorga, bersyukurlah kami oleh karena Engkau terus menyatakan kasih setiamu, pemeliharaanmu di tengah-tengah kehidupan kami sebagai umatmu, sekalipun di tengah-tengah situasi sulit yang kami hadapi akhir-akhir ini. Kami bersyukur Engkau terus beri kami kesempatan untuk dapat melakukan pekerjaan Tuhan dengan setiap apapun yang boleh kami lakukan. Dan kami bersyukur juga Engkau beri kami keterampilan, Engkau beri kami sarana, prasarana, Engkau beri kami rekan-rekan kerja untuk kami dapat melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kami di tengah-tengah masa pandemi ini, untuk menjadi satu sarana edukasi ataupun memberikan berbagai hal, solusi dan lain sebagainya untuk ditawarkan kepada jemaat dan kepada banyak orang di luar sana menghadapi masa-masa yang sulit ini. Kami bersyukur acara pagi hari sampai siang ini boleh terlaksana dengan baik. Terima kasih untuk setiap rekan-rekan yang boleh terlibat, baik moderator, Dr. Deti Manoko, dan para kontributor, Bu Lastri, Saudara Riko, Saudara Sinta, Saudari Ika. Biarlah akhirnya Tuhan yang terus menolong kehidupan mereka, agar apapun yang telah mereka perbincangkan di kesempatan ini, itu pun dapat diterapkan dalam kehidupan hari lepas hari, dan dalam kehidupan pelayanan mereka dimanapun mereka melayani. Kami bersyukur juga untuk semua yang terlibat, baik tim IT, tim subsystem, dan semua kami yang tergabung di dalam
tim untuk menyelenggarakan acara ini. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kami semua, dan kami berdoa khususnya bagi para peserta yang mengikuti acara ini secara online. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan memberkati agar apapun yang telah didapatkan dalam acara ini itu semua menjadi hal yang baik dari Tuhan untuk kami dapat terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari dan juga dalam tugas tanggung jawab pelayanan kami. Karena itu kami bersyukur, dan biarlah berkat kasih karunia dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan penghiburan Roh Kudus boleh menjadi bagian kami semua mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi terima kasih atas dukungan dalam acara bincang-bincang kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, keterbatasan. Namun di atas semuanya itu, mari kita beri aplaus untuk Ketua STTII Yogyakarta, Bapak Pendeta Dr. Sumbut Yernianto, yang telah memberi izin untuk kita bisa menggunakan media Zoom milik STTII Yogyakarta. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Buat teman-teman yang bekerja di seluruh fasilitas kesehatan, terima kasih atas kerja keras dan pengorbanannya. Terima kasih untuk kerja keras dan pengorbanan teman-teman tim medis. Kami selalu mendoakan. Kalian adalah pahlawan kami. Jaga diri Anda saat ini. Kita lawan bersama virus COVID-19. Mari bersama melawan virus COVID-19. Kita lawan dengan hidup berperilaku sehat. Bersama-sama melawan virus corona. Terima kasih untuk para medis dan tim medis dan semua kalangan yang membantu dalam penanganan virus corona. Kesehatan dan semua yang mendukung. Tetap jaga kesehatan. Wabahnya sementara, semangat harus tetap dijaga selamanya. Kita cegah supaya tidak menjadi wabah. Terima kasih untuk para dokter dan para pekerja medis. Terima kasih sudah menjaga kami semuanya. Tidak mudah untuk menangani COVID-19. Kami berterima kasih kepada tenaga kesehatan dan para medis yang sudah berjuang. Terus berjuang teman-teman medis. Terima kasih untuk semua tenaga kesehatan. Terima kasih atas perjuangan dan pengorbanannya. Jangan lupa makan makanan yang sehat. Usahakan ada waktu istirahat. Usahakan melakukan aktivitas fisik dan tetap berkomunikasi dengan keluarga dan teman. Semuanya buat kami tetap semangat. Anda adalah harapan kami. Untuk seluruh tenaga kesehatan yang sedang berjuang melawan virus corona, tetap semangat, jaga kesehatan, dan kami untuk tenaga dan para medis yang sedang berjuang untuk melawan COVID-19. Kalian semua adalah pahlawan bagi kami. Yang berjuang di garda terdepan, terima kasih. Kesehatan untuk COVID-19. I love you. Baik untuk personil garda terdepan melawan COVID-19. Terima kasih dan teruskan perjuangan kalian. Yang menjadi garda terdepan melawan COVID-19. Semangat! Tetap semangat ya untuk pelayanan kepada masyarakat. Kami sangat bangga dengan Anda semuanya. Tuhan memberkati. Tim medis di luar sana, semangat! Tapi hadapi COVID-19, tetap tenang dan jaga kesehatan. Semangat untuk para pejuang. Terima kasih kalian ada dalam doaku. Semangat! Semangat perjuangan. Semangat teman-teman. Tetap semangat untuk melayani. Semangat! Tetap semangat ya. Tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat. 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 Pada yakin kamu bisa. Semangat. 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 Semangat dan semangat. Semangat.